Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang struktur teks deskripsi. Namun sebelum itu, mari kita buka dengan membaca doa mau belajar. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke, kemarin kalian sudah belajar tentang definisi teks deskripsi. Nah, sama ciri-cirinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur teks deskripsi? Struktur itu kalau diibaratkan seperti bagian. Kalau dari struktur badan kita, tubuh kita ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, kalau dalam teks biasanya terbagi dari minimal 2 struktur. Namun untuk teks deskripsi ini Ibu akan jelaskan ada 3 strukturnya. Apa aja maksudnya? Nah, struktur teks deskripsi itu umumnya sebenarnya hanya 2. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian. Tapi di sini lebih lengkapnya ada bagian penutup. Apa sih yang dimaksud identifikasi? Identifikasi itu adalah bagian yang mengenalkan objek atau tempat atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya di sini tuh hanya ciri-ciri umum dan yang terlihat secara sekilas saja gitu. Bisa dari nama, bisa dari lokasi, ukuran. Kalau kayak misalnya kalian mau bikin teks deskripsi rumah, berarti sekilas lihat rumahnya itu besar atau tidak, lalu warnanya apa, kayak gitu ya. Lalu yang kedua itu di sini, ini bagian yang paling banyak dalam teks deskripsi. Biasanya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini bisa lebih dari 1 paragraf. Kalau diidentifikasi umumnya hanya 1 paragraf dan di awal saja. Tapi kalau di deskripsi bagian bisa sampai 1 atau lebih dari itu, bisa 2, 3, 4 gitu. Emang apa isinya deskripsi bagian? Itu adalah bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Jadi misalnya berarti paragraf keduanya nih, deskripsi bagian sudah dipecah-pecah. Yang pertama misalnya mau ciri apa? Ciri dari pas masuknya, ada ruang tamu, kalau misalnya rumah gitu. Berarti di situ paragraf yang kedua menceritakan tentang bagian ruang tamunya. Kalau di paragraf ketiga misalnya masuk lagi bagian ruang tidurnya. Nah, sampai sini paham nggak? Kalau identifikasi masih yang terlihat dari luar, tapi kalau deskripsi bagian sudah masuk ke dalam rumahnya. Kalau itu bercerita tentang teks rumah, berarti kan ada banyak ruangan ya, dan itu bisa digambarkan masing-masing kayak gitu. Dan terakhir adalah penutup. Kalau penutup hanya kesan umum. Jadi kesan umum itu bisa subjektif. Kenapa? Karena kesan dari penulis. Jadi intinya penulis merasa apa setelah melihat objek tersebut. Kayak gitu ya. Nah, ini Ibu beri contoh dan ini juga ada di modul kalian. Ada berapa paragraf nih? Ada yang tahu nggak? Ya, di sini ada 5 paragraf. Nah, kita cari ya, kita identifikasi. Paragraf pertama itu masuknya ke struktur teks deskripsi yang mana? Coba saat dibaca ternyata ini menjelaskan tentang sebuah bis. Tapi apakah sudah dijelaskan detail di paragraf pertama? Belum, hanya waktu sampainya saja. Cirinya masih umum, masih belum detail. Jadi itu kita kategorikan masuk ke dalam identifikasi sebagai pengantar awal. Jadi ternyata dia mau ngenalin tentang bis. Lalu di paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu ternyata udah ngomongin bisnya secara spesifik. Sudah mulai subjektif berarti ya. Yang pertama paragraf kedua
ngomongin bis yang ditumpangi ayah ukurannya sangat besar. Bodi bisnya dicat warna hijau, muda, dan putih. Nah, di sini juga sudah mulai ada pencerapan panca indera. Karena dia ngomong warna, berarti indera yang dipakai adalah indera penglihatan atau mata. Lalu bannya, pertama dari bodinya, dari bannya, lalu ada kaca depannya, jendela-jendelanya, ukuran-ukurannya ya. Itu berarti masih pakai penglihatan. Lalu di paragraf ketiga, pintu bis itu ada 3. Oh, udah mulai menjelaskan tentang pintu. Yang tadi awalnya dari awalan luar, tapi dia udah mulai detail. Jadi masuknya ke deskripsi bagian, bukan identifikasi. Lalu di bagian pintu, dia mulai lebih detail lagi. Ada 3. 3 itu untuk apa aja? 1 pintu untuk supir, 2 pintu untuk penumpang, dijelaskan fungsinya. Nah, ini juga masuk ke deskripsi bagian. Dan di paragraf keempat, di dalam bis itu terdapat banyak sekali kursi penumpang. Nah, udah mulai ke kursi. Kursinya dikasih tahu lagi warnanya merah tua. Lalu juga ada selimut dan bantal. Nah, sampai dijelaskan ada sandaran kaki. Nah, ini udah mulai ke deskripsi bagiannya yang terakhir. Dan di paragraf kelima, itu mulai menceritakan tentang kesimpulan atau penutup, yaitu kesan umumnya. Jadi, kesan umumnya apa bagi penulis setelah melihat bis itu? Ternyata menurut penulis, ayahnya bercerita bahwa bis itu sangat nyaman. Nah, kenapa? Karena bisa tidur dengan nyenyak. Maka bagi penulis kesannya adalah nyaman. Bis yang diceritakannya nyaman. Itu saja gitu. Nah, sampai sini kalian sudah paham belum? Pokoknya ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama apa tadi? Identifikasi tentang ciri-ciri umum. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, ini sudah mulai ciri-ciri yang rinci atau detail. Dan terakhir penutup, yaitu simpulannya berisi tentang kesan penulis. Dan jangan lupa, ciri teks deskripsi harus ada tentang panca inderanya yang tertangkap oleh panca indera. Biasanya yang paling mudah adalah tertangkap oleh mata atau indera penglihatan. Nah, selanjutnya Ibu akan minta kalian latihan ya. Kita akan mulai analisis di tiap bagian mana yang termasuk identifikasi, deskripsi bagian, atau simpulan. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai bertemu lagi di lain waktu dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Meta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.